terjadinya sebuah negara tanpa hukum? Dan bagaimana jika kekuasaan berjalan tanpa batas? Dalam kehidupan bernegara, hukum dan kekuasaan adalah dua unsur yang saling berkaitan. Tapi apakah kekuasaan tunduk pada hukum? Atau justru hukum dibentuk oleh kekuasaan? Dan di dalam video ini, kita akan membahas tentang hubungan antara hukum dan kekuasaan. Bagaimana keduanya kerja, saling mempengaruhi, dan kadang saling berbenturan. Selamat datang di pembahasan materi hukum dan kekuasaan. Hukum tanpa kekuasaan adalah anarki, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelangsungan. Hukum adalah sistem terpenting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam politik, ekonomi, dan masyarakat. Hukum bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum dan kekuasaan merupakan dua hal yang terpisah, tapi ada hubungan yang erat di antara keduanya. Hubungan itu dapat berupa hubungan dominatif dan hubungan resiprokal atau timbal balik. Ada tiga bentuk manifestasi hukum dan kekuasaan. Yang pertama, hukum tunduk kepada kekuasaan. Maksudnya, hukum bukan hanya menjadi subordinasi kekuasaan, tapi juga sering menjadi alat kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan memiliki supremasi terhadap hukum. Oleh karena itu, definisi hukum yang ditemukan oleh para ahli menempatkan hukum berada di bawah kontrol kekuasaan. Pendapat ahli hukum yang menggambarkan pandangan supremasi kekuasaan terhadap hukum dikemukakan oleh Thrasymachus yang mengungkapkan bahwa hukum tak lain dari pada apa yang berfaedah bagi orang yang lebih kuat. Hukum adalah susunan definisi yang dibuat oleh pihak yang kuat untuk mempertahankan kekuasaannya. Dalam perspektif Marxisme, hukum dibuat tidak untuk melindungi kepentingan seluruh masyarakat, tapi untuk melindungi kepentingan kelompoknya. Hukum adalah alat kaum kapitalis untuk melindungi kepentingannya dalam melakukan kegiatan bisnis dan alat penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Hukum berpihak kepada pihak yang berkuasa dan kaum kapitalis. Kedua, kekuasaan tunduk kepada hukum. Artinya, kekuasaan berada di bawah hukum dan hukum yang menentukan eksistensi kekuasaan. Dalam pemikiran hukum, tunduknya kekuasaan kepada hukum merupakan konsep dasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Konsep itu dirumuskan dalam terminologi supremasi hukum atau supreme of law. Supremasi hukum berarti bahwa hukum merupakan kaidah tertinggi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum sebagai kaidah tertinggi muncul dalam konsep norma dasar negara atau States Fundamental Norm atau Grand Norm menurut pemikiran Huntington. Di samping itu, supremasi hukum juga berarti bahwa penggunaan kekuasaan untuk menjalankan kehidupan ketatanegaraan dan roda pemerintahan harus berdasarkan kepada aturan hukum. Tanpa landasan hukum, kekuasaan tidak memiliki legalitas. Pada prinsipnya, supremasi hukum tidak lain adalah rule of law, sehingga dalam suatu negara, hukum harus terdapat supremasi hukum. Menegakkan supremasi hukum tentunya harus ada rule of law. Rule of law adalah suatu konsep yang dipergunakan supaya negara dan pemerintahannya, termasuk warga negara, tidak melakukan tindakan kecuali berdasarkan. Timothy Owen dalam The End of Law and Avidity dalam Law and Constitution menyebutkan prinsip-prinsip utama negara hukum dalam kaitan tegaknya supremasi hukum. Prinsip-prinsip tersebut meliputi pemerintahan yang berdasarkan hukum dan menghindarkan kekuasaan yang sewenang-wenang, prinsip persamaan di depan hukum atau equality before the law, perlindungan hak asasi manusia, dan adanya peradilan yang bebas dan independen. Yang ketiga, adanya hubungan timbal balik atau simbiotik antara hukum dan kekuasaan. Dalam hal ini, hubungan hukum dan kekuasaan tidak bersifat dominatif, di mana yang satu dominan atau menjadi faktor determinan terhadap yang lainnya. Tapi hubungan pengaruh mempengaruhi yang bersifat fungsional, yang berarti hubungan ini dilihat dari sudut pandang fungsi-fungsi tertentu dan dapat dijalankan di antara keduanya. Dengan demikian, kekuasaan memiliki fungsi terhadap hukum
dan sebaliknya hukum memiliki fungsi terhadap C. Hukum sebagai alat untuk kontrol kekuasaan. Dengan adanya hukum, kekuasaan dapat terkendali. Kekuasaan hanya dapat dijalankan dengan hukum. Kekuasaan baru dapat berjalan dengan hukum yang mengatur. Hukum itu ibarat panglima, mengatur segala bentuk kekuasaan. Hukum di atas segala-galanya. Kekuasaan tidak dapat berjalan tanpa adanya hukum. Apabila tidak diatur hukum, maka pemerintahan akan menjadi timpang. Poin D ada hakikat hukum, sifat dasarnya yang memaksa, terus ada perlu penegak yang memiliki kekuasaan, perlu kekuasaan agar dipatuhi, ada memberikan batasan pada kekuasaan, yang terakhir ada hukum memerlukan kekuasaan bagi penegaknya atau penjaganya. Namun terbatas kekuasaannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik, sekarang ke kekuasaan dan hukum di Indonesia. Kekuasaan dan hukum di Indonesia itu ada 3. Yang pertama ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di mana legislatif sendiri itu bertugas untuk membuat undang-undang. Bidang legislatif adalah DPR. Yang kedua ada eksekutif, di mana eksekutif itu bertugas menerapkan atau melaksanakannya undang-undang. Bidang eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta menteri-menterinya yang membantunya. Yang ketiga ada yudikatif. Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaannya undang-undang. Baik, selanjutnya ada sanksi hukum di Indonesia. Sanksi hukum di Indonesia sendiri itu ada 3. Yang pertama ada sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi. Di mana sanksi pidana itu adalah sanksi yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum. Terus yang kedua ada terkait dengan sanksi perdata. Sanksi perdata itu ada 4 sanksi hukum ya. Yang pertama ada sanksi denda, yang kedua ada ganti rugi, yang ketiga ada penyitaan, dan keempat kepailitan. Yang ketiga ada sanksi administrasi, di mana sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi. Sanksi administratif ini dapat berupa denda, peringatan tertulis, pencabutan izin tertentu, dan lainnya. Kekuasaan tanpa hukum akan menjadi diktator. Penguasa akan menjalankan sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa batasan. Hukum adalah sebagai pengendali kekuasaan. Penguasa tidak lagi sewenang-wenang menjalankan kekuasaan. Sekian materi penjelasan mengenai hukum dan kekuasaan. Terima kasih.